tapi tidak mau sama dengan tempat kita. Tetapi pertanyaannya konsep bertempatnya itu sama. Prinsip utama bertempatnya makhluk itu semuanya sama. Apa? Yaitu diliputi oleh sesuatu. Yang tidak sama hanya bentuknya, namanya tidak sama, bersihnya tidak sama. Tetapi di mana yang namanya bertempat, yang kita pahami adalah ada sesuatu diliputi oleh tempatnya. Mesti lebih kecil dari tempatnya. Tidak mungkin ada sesuatu menempati sesuatu yang menempati lebih besar. Tidak mungkin. Akhirnya tidak akan bisa menerima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hey. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Saya ingin masuk dengan sebuah bantahan zakah si bocah aswajah itu. Bocil aswajah, yaitu bocah kecil aswajah. Bagaimana seorang Gus Zakka itu bisa menjadi seorang mujassim ya. Dia mujassim sebenarnya. Ketika menanggapi beberapa tokoh salafi yang mengatakan Allah ada di tempat gitu. Karena apa? Gambaran ya tidak akan masuk akal lah. Karena memang akal Anda itu makhluk. Kemudian Anda ingin menempatkan Allah sesuai dengan otak Anda, itu yang salah. Jadi otak Anda itu mengajak Anda berpikir supaya Allah seperti pikiran Anda, itu yang salah. Itu ya. Saya hanya ingin memberikan bahan renungan tentang makhluk Allah yang paling besar sebagaimana yang dikutip. Belum saya buka kitab-kitabnya ya. Kalau saya buka kitab seluruh i'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah kecuali Asy'ariyah dan Mu'tazilah serta Jahmiyah, itu persis pikirannya seperti Anda gitu. Jadi Jahmiyah ya. Jahmiyah itu persis pikirannya seperti Anda. Mu'tazilah persis pikirannya seperti Anda. Asy'ariyah, karena Asy'ariyah ini saya tidak bisa ya kemudian menggunakan bahasa saya kecuali sesuai dengan bahasa yaitu ulama-ulama dahulu kala dari kalangan Syafi'iyah yang menyebut Asy'ariyah itu ada yang menyebutnya kafir, ada yang menyebutnya sesat. Bahkan dikatakan Abu Hasan al-Asy'ari sendiri itu taqiyah ketika dia mengatakan tobat. Tapi itu terserah Anda lah. Saya cuma ingin membahas Anda sekarang sesuai dengan pernyataan Anda. Ini perkataan dari, ini sebenarnya panjang ya kalau kita melihat, yaitu tafsirnya Imam At-Tabari. Nah, kalau kita baca tafsirnya Imam At-Tabari seperti ini. Kalau kita baca ya, itu setelah mengangkat sebuah ayat, ayatnya adalah sebagai berikut. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum. Nah, biliqa'i rabbikum tuqinun. Nah, itu ya. Nah, kita kalau lihat tafsirnya panjang banget, tapi saya ingin membaca pada yaitu ref kedua. Yang bunyinya adalah hadhihi mas'alatul istiwa walil ulama fiha kalam wa ijrah wa qad bayyana aqwalul ulama aqwalul ulama fiha fil kitabil husna fi syarhi asma'illahil husna wa sifatihil ula.
Wah, ini ada kitab yang dipakai oleh Imam Qurtubi. Nama kitabnya itu adalah kitab, yaitu nama kitabnya Aqwalul Ulama fiha fi kitab syarhi, bukan, yaitu Al-Kitabul Husna fi syarhi asma'illahil husna wa sifatihil ula. Kemudian wa dzakarna fiha hunaka arba'ata syara qawlan wal aqsara minal mutaqaddimin wal mutaakhirin annahu idza wajaba tanzih al-bari subhanahu 'anil jihad wa tahayyuz famin darurati dzalika wa lawahiqihil lazimah alaihi 'inda 'ammatil ulama'il mutaqaddimin wa qadatihim minal mutaakhirin tanzih tabaraka wa ta'ala 'anil jihad falaysa bi jihad fawqa indahum li'annahu yalzamu min dalika indahum mata ikhtas ila akhir, sampai ini ya, saya kalau baca. Nah, kemudian apa? Di situ ditulis hadza qaulul mutakallimin. Nah, itu dikatakan ini adalah pendapat ulama kalam. Jadi perbincangan tadi itu yang menolak makan dan sebagainya, dengan perkataannya apa? Li'annahu yulzamu min dalika indahum mata ikhtassu bi jihad ayyakuna fi makan au hayyiz wa yalzamu 'alal makan wal hayyiz al harakat was sukun lil mutahayyiz. Wa apa ini? Wa taghayyur wal hudus hadza qaulul mutakallimin. Nah, itu ya, lagi saya ulangi lagi. Falaisa bi jihati fawqa indahum li'annahu yalzamu min dalika indahum bi jihatin ayyakuna fi makanin aw hayyiz wa yalzamu 'alal makan wal hayyiz al harakati wasukun lil mutahayyizi wa taghayyuri wal hudus hadza qaulul mutakallimin. Nah, itu pendapatnya mutakallimin. Nah, kemudian disebutkan waqad kana salaful awwal. Jadi waqad kana salaful awwal, dan sungguh yaitu ulama-ulama salaful awal, yaitu as-sabiqunal awwalun radhiyallahu anhum, dikatakan radhiyallahu anhum la yaquluna binafyil jihati. Jadi mereka itu tidak berpendapat yaitu dengan menolak arah. Tidak dikatakan menolak arah. Mereka tidak pernah mengatakan menolak arah. Wala yantiku bidzalik, tetapi tidak membicarakan hal itu pula. Nah, kemudian apa katanya? Ini perkataan Imam Qurtubi loh, pengakuan Imam Qurtubi sendiri. Sebelum saya bahas. Bal nataquhum, ya, bal nataquhum wal kafatu bi isbatiha lillah. Tetapi mereka membicarakannya, mencukupkan biisbatiha lillah, yaitu apa yang Allah isbatkan padanya Ta'ala, ya. Wa akhbarat rusuluhu, dan sebagaimana rasulnya mengabarkannya. Jadi cukup itu saja, artinya bahwa mereka ini tidak pernah menolak arah, tidak pernah menolak tempat gitu. Kalau sudah berbicara arah itu pasti dikatakan tidak pernah menolak, tetapi juga tidak membicarakannya. Bal nataquhum. Coba lagi, bal nataquhum
wal kaffatu bi isbatiha lillahi ta'ala, dan mencukupkan dengan penetapan hal itu bagi Allah Ta'ala. Kama nataqa kitabuhu, sebagaimana kitabnya membicarakannya, ya, sebagaimana kitabnya membicarakannya, wa akhbarat rusuluhu, dan sebagaimana rasulnya memberitakannya. Walam yangkir ahadun min salafis saleh, tak seorang pun dari salafus saleh yang mengingkari hal itu. Annahu istiwa alal arsy bidzalika, ya, annahu istiwa, bahwasannya Allah itu istiwa. Kalau istilah Muhammadiyah itu annahu ala arsyihi, yaitu annahu istiwa ala arsyihi haqiqatan. Jadi apa dikatakan bahwasanya mereka tidak mengingkari bahwa Allah beristiwa, bersemayam di atas arasy-Nya itu haqiqatan, yaitu haqiqah yang sebenar-benarnya. Itu hakikat. Nah, hanya saja bayangan kita janganlah seperti Zakka. Zakka ini ternyata seorang mujassim dia. Kenapa saya katakan mujassim? Bayangkan ketika Allah dikatakan ada di tempat, tiba-tiba terbayang otaknya itu bahwa Allah sama dengan manusia. Kalau begitu, itu tidak, akal saya tidak bisa menerima. Nah, ini mujassim yang sebenarnya. Kalau disebut tempat lalu berpikir bahwa tempat yang dimaksud itu adalah tempat yang dibayangkan oleh Zakka gitu. Jadi bayangannya Zakka ini menentukan di mana Tuhan gitu. Ini lebih parah Zakka ini. Sebenarnya mujassim aslinya orang ini gitu. Karena dia membayangkan, kalau membayangkan jika Allah kemudian itu bertempat sama persisnya dengan manusia. Karena berpikir tempat itu lalu tempatnya, yaitu tempatnya itu. Tidak ada bedanya. Di mana-mana ada tempat, di mana tempat apapun jenisnya, itu makhluk. Ini orang yang parah gitu. Kenapa? Dia menyamakan Allah bertempatnya itu sama persis dengan yang dibayangkan oleh Zakka. Artinya Zakka di sini yang sebenarnya adalah seorang mujassim. Mujassim aslinya dia. Kenapa? Akalnya dijadikan sebagai patokan. Akalnya dijadikan sebagai cara, yaitu untuk menafsirkan sesuai dengan kebanyakan orang-orang yang ngaku ahlus sunnati wal jamaah. Asy'ariyah lah dalam hal ini. Kita sebut Asy'ariyah, tidak perlu disebut ahlus sunnah wal jamaah. Kalau saya tidak mau menyebut ahlus sunnah wal jamaah, Asy'ariyah gitu. Karena saya beranggapan Al-Asy'ariyah laisu min ahli sunnah. Saya beranggapan Asy'ariyah itu bukan ahli sunnah. Sebagaimana yang dikatakan oleh imam-imam besar dari kalangan Syafi'iyah yang bertolak belakang dengan Baqillani dan sebagainya. Ya, sekarang saya lebih keras lagi ya. Yang mengatakan siapa? Yang mengatakan itu adalah tokoh-tokoh besar dari kalangan Syafi'iyah. Annal Asy'ariyah laisu min ahli sunnah. Bahwasanya Asy'ariyah itu bukanlah ahlus sunnah wal jamaah. Saya yang mengatakan berdasarkan kitab-kitab yang ditulis oleh imam-imam besar. Itu silahkan bantah, nanti saya bantah juga itu. Anda silahkan keluarkan kitabnya. Saya tantang Anda sekarang. Tapi saya tidak mau debat, silahkan tanggapi saja kalau Anda punya kitabnya. Nah, di situ fa'innahu, kemudian walam yangkir ahadun minas salafis saleh. Tak seorang pun dari salafus saleh yang mengingkari hal itu, ya. Mengingkari hal itu. Annahu istiwa ala arsyihi
haqiqatan, bahwasanya Allah beristiwa di atas arasnya, bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arasnya itu haqiqatan. Itu benar-benar, bukan bohongan gitu. Tidak seperti Idrus Ramli yang mengatakan Allah itu punya alamat palsu. Itu persis akidahnya Zakka gitu. Oke, karena Zakka ini terhadap orang-orang yang dituduh Wahabi kasar banget sekarang gitu. Jadi sekarang saya kasar juga sama Zakka itu. Jadi wahassal arsh bidzalik. Mengapa kemudian dikatakan, mengapa arsy yang ditetapkan demikian itu? Li'annahu a'damu makhluqatihi. Karena arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Jadi makhluk Allah yang paling besar. Mengapa arsy itu yang ditetapkan sebagai tempat menurut? Yaitu karena arsy disebutkan karena arsy a'damu makhluqatihi. Karena arsy itu adalah makhluknya yang paling besar, yang diciptakan oleh Allah. Dan Allah, kalau dikatakan tempat itu jaiz saja, kenapa dia sendiri yang menciptakan kok? Kemudian Anda yang melarang gitu. Dari mana otaknya Anda itu gitu? Memangnya Allah tidak boleh menurut Anda menempati sesuatu? Di mana letaknya cara berpikir Anda itu Zakka? Dia Allah yang menciptakan, kemudian Allah melarang, kemudian Anda melarang Allah. Sesuai dengan Allah lah, tak perlu membayangkan kayak apa. Anda membayangkan ternyata kalau bertempat itu makhluk, itu berarti Anda yang menyamakan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk. Bukan Wahabi, Anda yang menyamakan dengan makhluk. Nah, itu Zakka. Bila kita terang-terangan aja gitu ya. Nah itu kemudian apa? Wa innama jahilu kaifiyatil istiwa. Tetapi mereka semua itu tidak tahu, tidak mengerti kaifiyatil istiwa, bagaimana kaifiatnya istiwa Allah itu. Fa innahu la tu'lamu haqiqatuhu, maka mereka itu tidak mengetahui hakikatnya. Jadi tidak mengetahui yang sebenarnya. Jadi kaifiatnya. Kalau masalah Allah itu istiwa bersemayam, itu ya itu. Nah ini barangkali dari saya, cukup ini adzan. Selesai, mudah-mudahan bisa menyadarkan Zakka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena ada di lingkungan masjid.